Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan. Apakah memang saham-saham yang secara fundamental baik dan valuasinya masih menarik untuk diperhatikan. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa empat saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada INDF, kemudian juga BBNI, BMRI dan juga Astra International. Tidak ada support dan resisten yang diperhatikan atau yang direkomendasikan. Nanti kita akan coba ulas lebih detail kenapa hal ini terjadi, kemudian alasan dari merekomendasikan saham-saham ini terutama di tengah tekanan dalam terhadap indeks harga saham gabungan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Suwanda selaku CEO Akela Trading System. Pak Hari, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan ini tampaknya menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, strategi ini untuk memilih kepada saham-saham pilihan lebih ke arah investasi jangka panjang, bukan untuk trading. Kita ke INDF terlebih dahulu, Pak Hari, pertimbangannya? Ya, Indofood Tbk kita udah tahu bahwa produknya adalah kita tetap pakai ya, Pak D pakai, saya juga pakai. Ya, dalam kondisi ekonomi seperti apapun kita membutuhkan produknya. Dengan demikian dia sustain, ya secara bisnis dia sustain. Atau sederhananya kebal krisis. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat datanya sekarang, PBV-nya saat ini diperdagangkan pada harga hanya 1,03 kali nilai buku. Kemudian hanya 6,5 kali earnings multiple. Dan dengan demikian ini memberikan 15,4% earnings yield. Nah, ini adalah valuasi yang menarik untuk Indofood. Ini yang pertama, Indofood. Oke. Nah, kemudian yang, ya oke. Ya. Pak D mau bahas. Baik, untuk INDF ya Pak, direkomendasikan baik ya. tadi lebih ke arah untuk investasi jangka panjang, bukan untuk trading, dan tadi pun juga sudah disampaikan dari sisi valuasi masih menarik. Dari data yang saya pegang juga untuk posisinya, terutama dari sisi price earning ratio-nya masih di 5,32 kali sama dengan Pak Hari tadi, PBV-nya masih di 1,05 kali. Selanjutnya untuk Bank Mandiri, saham pilihan Anda yang kedua, Pak Hari? BBNI, Bank Mandiri. Ya? BBNI, Pak. BBNI. Saya tadi melihat BMRI. BBNI, Pak, untuk yang kedua, silakan. Ada, Pak. BMRI juga termasuk. Ya. Oke, kita bahas BBNI dulu. Oke. BBNI barusan ada corporate action ya. Beberapa waktu yang lalu, Pak D masih ingat, ada stock split. Dan ini adalah pasca stock split BBNI. Ya, PBV juga masih relatif sangat rendah, hanya di kisaran 1,3 kali. Kemudian price per earning ratio-nya juga sama, di bawah 10 juga, rendah. Dan earnings yield itu adalah 10,9%, hampir 11%. Kalau kita lihat, kita bicara bank sekarang. Maka bank-bank di Indonesia ini menarik sekali, Pak Dev. Kenapa? Karena income-nya bank, keuntungannya bank ini sumbernya kan adalah selisih antara bunga yang dibayarkan kepada deposan dengan bunga yang dia peroleh dari debiturnya. Nah, selisih keduanya ini itu namanya net interest margin. Net interest margin bank-bank di Indonesia itu adalah tertinggi kedua di Asia Tenggara. Yang pertama tertinggi itu adalah Kamboja, peringkat kedua itu adalah Indonesia. Kemudian kasa BBNI itu 78%, berarti tersedia 78% dana murah. Ya. Yang orang nabung tersedia. Kemudian penyaluran loan to deposit ratio-nya itu juga tinggi sekali, hampir 80% nih BBNI ini. Nah, dengan demikian ini memberikan dia return on equity yang cukup tinggi. Bank tapi growth-nya bagus. Oke. Pak D. Dan saat ini lagi diskon nih gede-gedean. Menarik kan jadi. Apakah hal ini juga berlaku bagi perbankan big cap selanjutnya sampilan Anda untuk BMRI, Pak? Iya, karena itu yang kedua adalah next. Saya tadi screening ya dari semua bank big cap yang lagi benar-benar murmer banget itu adalah BMRI. Yang kedua ya BNI satu, kemudian yang kedua BMRI.
mirip-mirip valuasinya. BMRI dengan BBNI ini mirip-mirip valuasinya. Dan dari segi net interest margin, kasa, dan loan to deposit ratio itu juga kurang lebih hampir sama. Non-performing loan-nya rendah sekali, hanya 0,3 ya, 0,3 sekian persen. Non-performing loans-nya ini rendah sekali. Dan ini membuat bank-bank ini menjadi growth-nya bagus, tapi valuasinya sekarang karena sentimen pasar yang lagi negatif mengakibatkan dia lagi terdiskon cukup murah jadinya. Baik, selanjutnya untuk Astra International di dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami tekanan yang cukup dalam juga. Ya, betul. Astra ini sudah mengalami penurunan itu mulai dari bulan Agustus bahkan. Kalau kita lihat secara teknikalnya memang mulai dari periode bulan April sampai bulan Agustus ini itu membentuk pola reversal pattern, head and shoulder pattern itu terjadi di situ. Dan neckline itu berhasil di break itu adalah pada bulan awal September, dan setelah confirm break neckline di neckline support itu di kisaran 6375, maka dia lanjut terus. Dan sekarang ini berdasarkan data saya, mohon dikoreksi Pak De, di layar saya ini pantauan 5725 saat ini. Nah, Astra ditutup di 5725, berarti ini target head and shoulder pattern sudah tercapai, bahkan lebih dari di bawah dari itu. Dan secara valuasi ini hanya 1,25 kali nilai buku. Ya, jadi murah dan hanya diperdagangkan di kisaran 8,25 kali earnings. Baik, singkat saja sebelum kita jeda kembali, Pak Hari, tadi tidak ada support dan resisten yang direkomendasikan. Apakah memang dengan koreksi dalam yang terjadi sudah diskon di level current price atau penutupan hari ini juga tidak masalah ketika sesi pertama dibuka besok pagi untuk ambil posisi untuk keempat saham pilihan yang Anda rekomendasikan? Gini, bukan masalahnya bukan merekomendasikan support atau support dan resisten. Kalau support Astra, support berikutnya secara teknikal itu adalah di 5550. Nah, akan tetapi kita bicaranya adalah dalam konsep pola pikir seorang investor long term. Kalau investor long term, maka kita nggak bicara support resisten. Kita bicaranya adalah valuasi. Maka karena itu makanya metrik yang saya berikan kepada Pak Dev itu adalah valuasi PBV, PER, kemudian earnings yield. Ya. Artinya ini di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan dari sisi valuasi mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi para investor untuk memilih ataupun mengkoleksi saham-saham tertentu, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa Idea Channel. Pak Hari, kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan di WhatsApp interaktif sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hari, kita lanjutkan kembali beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Tampaknya didominasi oleh saham-saham pertambangan batu bara. Bapak Alan di Riau menanyakan Adaro, Pak. Analisis secara teknikalnya, jangka pendek dan menengah. Adaro, saat ini Adaro ditutup di 2650, support berikutnya itu ada di 2600 Pak Dev, jadi sudah dekat sekali dengan supportnya. Ya. 2600 untuk support dari Adaro, artinya masih ada ruang pelemahan maksud saya sedikit lagi, dan di 2600 direkomendasikan masuk tidak Pak, atau lebih ke wait and see terlebih dahulu? Kecenderungan saya adalah wait and see, apabila rebound dari 2600 baru itu untuk entry. Ya. Selanjutnya ada Ibu Nia dari Jakarta menanyakan saham IPCC, Pak, Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, hari ini ditutup di 735. Direkomendasikan masuk tidak Pak di tengah pelemahan yang terjadi untuk IPCC? IPCC ini kalau saya hold Pak, kenapa? Karena sinyal belinya sudah muncul pada tanggal 20 Oktober lalu. Ya. Dan ini adalah kalau sudah koleksi maka silakan di hold. Baik. Selanjutnya Bapak Felix dari Surabaya menanyakan saham Telkom, Pak, nyangkut di 3.600, penutupan hari ini di 3.480. Strategi mungkin untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Nah,
Ini tergantung tujuan ya. Kalau tujuannya adalah untuk trading, maka ini sudah harus stop loss. Tapi kalau tujuannya untuk invest long term, ya silakan di-keep. Baik. Kemudian Ibu Liana dari Surabaya menanyakan Adaro Mineral, Pak, ADMR. Hari ini ADMR koreksi cukup dalam, 6,33% ini. Sudah beli di 13.20, nyangkut juga ini Pak Hari. Strateginya untuk Adaro Mineral? Adaro Mineral, kalau dari semula ini adalah trading, maka ini sudah harus stop loss. Kenapa? Saya beritahukan karena supportnya itu ada di 11.10 Pak De. Sebentar. 11.20. Jadi support di 11.20 dan dia ditutup saat ini di 11.10. Berarti sudah breakout ya, sudah ditutup di bawah support. Kalau dia sudah tutup di bawah support, maka peluangnya lebih besar kalau ya dia lanjut. Baik. Bearish-nya berlanjut. Oke, terakhir singkat saja Pak Hari, Oscar dari Bali menanyakan pertambangan batubara kembali untuk Indi, Pak. Sudah punya harga di 18.99, nyangkut juga sepertinya. Kapan dan di level berapa harga menarik untuk average down untuk Indi? Indika Energi support berikutnya adalah 17.05. Lagi-lagi saya tidak rekomen, kalau trading saya tidak rekomen untuk di averaging down. Tapi lagi-lagi itu adalah keputusan di tangan tradernya sendiri. Ya, kalau saya maka posisi ini harusnya sudah stop loss. Ya, tapi ya silakan ya, support berikutnya ada di 17.05. Baik. Bapak Oscar yang ada di Bali untuk Indi, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini Pak Hari, dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Adia Channel, dan kami juga berterima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, karena waktu terbatas kami mohon maaf, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hari, terima kasih juga sudah bergabung, sehat selalu Pak. Thank you so much Pak Dev. Baik, terima kasih. Ada Bapak Hari Suwanda, CEO Aquila Trading System. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.